Halo sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Danang Koyemi dalam mata kuliah pengantar Matematika Finansial 2. Tetap jaga sehat, tetap jaga jarak, dan kita yakin kita akan melewati masa sulit ini dan kita terbebas dari Corona COVID-19. Kali ini kita akan belajar tentang yield rates in capital budgeting dan kita akan menggunakan setelah kita belajar tentang yield rate, bagaimana cara mendapatkannya, dan kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana perannya nanti di dalam capital budgeting. Seperti yang sudah kita pelajari, yield rate itu gunanya adalah ketika kita berhadapan dengan satu opsi atas investasi dan kemudian kita mencari tahu kira-kira suku bunga intrinsiknya berapa dari alternatif investasi itu kira-kira akan menghasilkan berapa, imbal hasilnya berapa. Jadi saya bisa tuliskan di sini yield rate itu bisa diaplikasikan di dalam capital budgeting. Nah, capital budgeting itu apa? Capital budgeting itu adalah dia adalah cara bagaimana kita mengalokasikan dana kita atau capital kita kalau kemudian kita punya berbagai macam atau beberapa alternatif investment. Jadi ini ada dua hal sebenarnya, yaitu kalau kita diberikan kesempatan untuk investasi, pertama kita akan bertanya dalam diri kita, apakah kita perlu menginvestasikan di situ. Jadi di sini ada decision making. Apakah kemudian kita menggunakan atau menerima investasi itu, kita tertarik untuk terlibat di dalam investasi itu atau tidak. Atau bisa juga kalau kita punya dana yang besar, kita perlu untuk mengalokasikan dana kita. Jadi kalau kita punya berbagai macam investasi, berbagai macam peluang investasi, kira-kira mana yang saya dahulukan? Bagaimana saya mengalokasikan? Apakah misalkan saya punya 5 buah investasi, alternatif investasi A, B, C, D, E begitu, dan mana yang saya dahulukan? Ataukah saya bisa rata-rata saja semuanya saya bagi 5 kemudian saya alokasikan di situ, atau saya bisa mengalokasikan yang lebih banyak ke satu peluang investasi tertentu. Nah, ini dinamakan sebagai capital budgeting. Jadi kalau Anda punya capital, kemudian kita perlu untuk mengalokasikan dana kita. Dan di dalam materi ini kita tidak mempertimbangkan risk. Ya, jadi di dalam perkuliahan ini kita punya asumsi bahwa saya tuliskan di sini asumsinya adalah, jadi kita tidak mempertimbangkan adanya atau kita anggap bahwa risknya itu sama, risikonya sama. Karena kalau risikonya berbeda, tentu kemudian kita harus mempertimbangkan risiko. Dalam hal ini kita mengasumsikan bahwa tidak ada risiko yang bersama dengan itu, atau kalaupun ada risikonya sama, sehingga saya tidak ada preferensi risiko atas satu investasi dengan investasi yang lain. Nah, metodenya kalau saya mau metodenya untuk capital budgeting yang sederhana itu adalah kita punya dua metode. Yang pertama adalah yield rate method. Kemudian yang kedua itu adalah net present value method. Nah, bagaimana nanti kita akan bicara di seputar dua metode ini, yield rate method dan net present value method. Dan dua hal ini sebenarnya Anda sudah pelajari di materi-materi sebelumnya. Tinggal kita aplikasikan di dalam capital budgeting. Di dalam yield rate method itu sebenarnya sederhana sekali. Jadi yang kita lakukan itu adalah
kita mencari solusi seperti ketika Anda mencari yield rate itu. Jadi kita mencari solusi dari net present value I sama dengan 0. Jadi kalau saya punya alternatif investasi, saya cari NPV-nya dengan persamaan NPV-nya. Kemudian saya cari solusi atas NPV I sama dengan 0. Artinya saya mencari I yang memberikan NPV I-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita nanti bandingkan I yang saya peroleh tadi dengan apa yang dinamakan sebagai interest preference rate. Sebagaimana namanya, interest preference rate ini adalah suku bunga yang menjadi acuan kita. Jadi misalnya saya tahu bahwa deposito itu adalah 5,5%, maka harusnya kalau saya investasi yield-nya harus lebih dari situ. Karena apa? Karena kalau tidak berarti saya bisa dengan mudah saya masukkan ke deposito dan saya tidak memikirkan yang lain, lebih mudah. Atau ini adalah suku bunga atau yield rate yang kita harapkan. Jadi saya mau investasi kalau lebih dari 9%. Kalau kurang dari itu mending saya enggak deh, misalnya begitu. Jadi ada ini yang dinamakan sebagai interest preference rate. Nah, kemudian cara membuat keputusannya bagaimana? Tentu saja kalau I-nya itu suku bunganya itu lebih rendah dari interest preference rate-nya, maka kita tolak investasi ini, dan kalau higher tentu saja kita terima. Ini kalau kita bekerja di satu investasi, dan kalau kemudian kita harus mengalokasikan dari berbagai macam investasi itu, maka kita nanti akan hitung semuanya I-nya, kemudian kita urutkan gitu ya, dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, kemudian Anda pilih dari yang paling tinggi itu tadi. Jadi setelah Anda urutkan, saya mengalokasikan dari yield rate yang paling tinggi, kemudian di bawahnya dan seterusnya sampai uang saya habis, sampai dana investasi saya habis. Jadi kapital saya semua teralokasikan. Oke, itu adalah yield rate method. Nah, yang kedua ini adalah net present value method atau NPV. Anda sudah kenal ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya tidak menghitung atau tidak mencari solusi dari atau tidak mencari yield rate-nya, tapi saya hitung semua NPVI dari semua alternatif investasi tadi. Jadi yang saya lakukan itu adalah menghitung NPV. Saya hitung NPVI, di mana I-nya ini adalah I-nya adalah ini, interest preference rate, atau saya tuliskan saja I-nya ini adalah, atau saya kasih warna yang berbeda, di mana I-nya itu adalah interest preference rate. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Tentu saja kalau saya hitung NPV, saya nanti bisa dapatkan NPV-nya positif atau NPV-nya negatif. Oke. Nah, kalau negatif, maka tentu saja saya reject. Saya tidak terima project itu karena dia memberikan NPV yang negatif. Dan kalau positif, maka nanti saya pertimbangkan. Jadi saya masukkan ke dalam list investasi yang layak untuk kita alokasikan. Jadi itu. Nah, kemudian yang sedikit berbeda, kita tidak cari atau kita tidak urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Bagaimana saya bisa mengalokasikan kapitalnya? Jadi kapital itu nanti kita alokasikan dari semua yang kita punya tadi.
Tentu saja saya hanya mempertimbangkan yang plus saja, tapi saya harus lihat nanti dia yang memberikan total ini nih, total PV. Saya perlu gini. Total PV dari return dikurangi PV dari contribution itu maximize. Jadi saya cari nanti yang PV dari return dikurangi dengan PV contribution, yaitu maksimal. Saya cari itu. Sehingga dari berbagai macam investasi tadi. Oke, jadi ini adalah dua cara bagaimana kita melakukan capital budgeting. Jadi kalau kita diberikan modal atau capital, kemudian kita diminta untuk mengalokasikan dana kita. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bagaimana aplikasinya? Coba kita lihat contohnya. Misalnya Anda diberikan contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita diberikan project atau kemungkinan project dengan cash flow seperti ini. Jadi saya punya project 10 tahun dan masing-masing itu kita bisa lihat kontribusi dan returnnya dan di masing-masing tahun. Jadi saya bisa tuliskan di sini tahun, kemudian tahun, kontribusi, returns, kemudian netnya. Ya, ada notasikan dengan CT itu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah yield rate dari project ini? Jadi kalau saya punya project yang seperti ini cash flow-nya, kira-kira yield-nya berapa? Kemudian kita masuk ke decision making. Kalau kita punya interest preference rate-nya itu adalah 3%, maka apakah kita menerima atau menolak project ini? Oke. Nah, coba kita lihat. Yang pertama kita lakukan adalah tentu saja kalau kita diminta untuk menghitung yield rate-nya, maka kita perlu untuk mencari tahu equation of values-nya. NPVI-nya itu apa? NPVI untuk problem kita. Oke, coba kita akan lihat. Atau kita coba cari. Jadi NPV dari semua ini. Jadi NPV dari I itu adalah, sejak saya mulai dari ini ya, negatif 80.000. Ini adalah waktunya ke 0, berarti present value-nya yaitu nilainya, kemudian ditambah negatif, jadinya yang di sini min negatif 10.000 kali V dikurangi 10.000 yang di sini V kuadrat, kemudian dikurangi 10.000 kali V pangkat 3. Oke, yang di sini, kemudian yang ini adalah negatif atau min 8.000 kali V pangkat 4, kemudian plus 28.000 V pangkat 5 ditambah 38.000 V pangkat 6 ditambah 33.000 V pangkat 7 ditambah 23.000 V pangkat 8, kemudian ditambah 13.000 V pangkat 9 ditambah 8.000 V pangkat 10. Oke, that's it. Jadi ini adalah equation of value kita. Jadi kita punya NPVI itu adalah ini. Tentu saja V-nya udah tahu bahwa V-nya itu adalah 1 dibagi 1 plus I. Jadi ini adalah fungsi atas I. Nah, bagaimana cara mendapat yield rate-nya? Jadi coba saya copy.
Kemudian kita akan kerjakan di bawah. Oke, saya coba bawa ke bawah. Kita punya ini. Nah, oke. Nah, untuk mencari interest atau yield rate-nya itu adalah kita mencari kalau kita mencari yield rate, maka kita mencari solusi dari NPVI sama dengan 0. NPVI sama dengan 0. Dan ketika Anda mencari NPVI yang di sini ini sama dengan 0, nanti Anda dengan menggunakan kalkulator Anda dapatkan I-nya itu adalah ada 21,714.964. I-nya adalah 0,0312. Sorry, 03. Aduh. I-nya adalah 0,032180. Oke, ada 2. Tapi cukup mudah karena yang satu negatif atau kurang dari min 1, ini jadi tidak mungkin. Jadi yang kita gunakan adalah 0,3. Jadi yield rate kita itu adalah 3,218%. Oke. Nah, sekarang yang kedua apa nih pertanyaannya? Yang kedua pertanyaannya adalah apakah kita menerima atau menolak project ini? Itu pertanyaannya. Jadi kalau interest preference rate-nya adalah 3%. Nah, kalau 3% maka kita bandingkan nih yield rate kita dengan interest preference rate-nya. Jadi saya punya interest preference rate saya itu adalah 3% dan saya punya yield rate kita itu adalah 3,218%. Nah, Anda tahu bahwa I dari hasil kita, I kita ini adalah 3,218%. Ini di atas dari interest preference rate kita. Kalau begini maka project ini memberikan imbal hasil yang lebih besar dari interest preference rate. Sehingga posisi kita itu adalah atau saya accept the project. Jadi saya akan lakukan atau saya terima projectnya. Oke. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya interest preference rate-nya 4%, bagaimana? Kalau interest preference rate-nya 4%, artinya ini yield rate kita di bawah interest preference rate, maka nanti kita tolak projectnya. Semudah itu. Oke. Itu pengantar atas capital budgeting. Kita akan belajar beberapa metode yang lain di video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam jaga jarak dan tetap semangat.